Nggak juga sih, karena memang dari aku tuh tipe yang aku tuh sangat imajinatif ya, karena kayak dikasih musik apa tuh langsung mikirnya video klipnya kayak gini. Wah, bayangkan gue lagi di Langsung ke mana kayak visual gitu. gitu ya. Cunya ini teman-teman aku banyak, ada sutradara, ada siapa, gue mau bikin dong, gue mau bikin. Jadi mereka punya imajinasi sendiri-sendiri untuk pengen bikin lagu rencana ini gitu. Zaman dulu itu kan sebenarnya jadi artis tuh susah ya. Gak kayak sekarang gitu kan. Maksudnya kayak lu nongol di Bisa jadi Instagram aja, selebgram, ngapain lah udah dibilangnya udah jadi artis gitu. Padahal sebenarnya zaman viral. dulu tuh perjuangan kita tuh gila-gilaan. Karena sekarang lagi banyak di rumah aja tuh, jadi aku belajar not balok tapi sendiri ya, baca buku. Hmm. Terus Hmm. untuk main piano sendiri otodidak banget, sangat-sangat Hmm. otodidak. Ini kan kayaknya menarik banget Kak, orang lihat di Instagramnya juga banyak sekali binatang-binatang. You're such a animal lover gitu, sampai punya banyak peliharaan yang unik kayak kucing sphinx, ada marmoset juga yang kayak kayak primate kecil yang hampir mirip monkey gitu ya kayak. Terus ada Iya. iguana, ada silver glider, ada ular juga gitu. Itu semuanya sampai sekarang masih dipiara dan semuanya disimpan di rumah atau ada tempat khusus? Uh, ada monyet, ada ular. Aku baru beli ayam tuh, silky hen. Ayam yang kayak kapas gitu. Dia kayak ayam tapi kayak anjing bentuknya. Oh my god, Terus kayak ayam ada, kate gitu, nggak lucu bentuknya? iya, ada anjing juga tapi aku titipin ke teman aku. Terus aku baru Hmm. beli cincila. Mm-mm. Udah itu sih. Kalau iguana enggak, itu punya teman aku. Tuh ngomongin Oke. binatang ada burung. Nah, tapi kan sekarang nih Kak Aura udah punya Arabella gitu kan, udah punya baby. Gimana tuh Kak Aura kasih ngejaga hewan-hewan yang I would say ini resikonya kayaknya cukup besar gitu, kayak ada ular di rumah, tapi di rumah juga ada anak kecil gitu. Terus gimana nih, kakak tetap kenalin ke anak nggak gitu, supaya cinta binatang dari kecil misalnya? Kalau ular itu aku titip ke teman aku ya, karena Hmm. waktu pas lagi hamil itu memang aku titip, mbakku kan nggak mau ngasih makanan kan, jadi yaudah aku titip temanku aja gitu. Terus apa namanya, kalau yang lain itu ya masih bisa dimainin ya, kayak cincila itu Bella suka banget sama cincila. Jadi kayak Hmm. aku tuh dia dari umur berapa juga udah aku kasih kucing, Oke. bukan kucing, ada doggy, habis itu ada cincila gitu kan. Kalau ular dia pernah megang sedikit sebentar doang, karena ularku kan kecil gitu. Mhm. Udah paling gitu aja, dan dia harus suka binatang karena aku animal lover juga. Oke, jadi dikenalkan sama binatang sejak kecil banget ya. Terus ada cerita juga katanya Kak Aura nukerin satu barang branded untuk beli binatang saking pengennya. Itu binatang yang mana Kak yang akhirnya di barter dengan barang branded itu? Sebenarnya nggak ada, nggak ini, nggak apa namanya, nggak barter sama barang branded. Cuman eh apa ya, aku sekarang tuh lebih ke, daripada gue punya barang branded, mendingan aku beli binatang gitu. Waktu itu Hmm. pernah aku kayak eh, mungkin udah lagi nggak suka tasnya, warnanya gitu, kayak ada, Mm-mm. aduh aku kasih temanku deh, aku jualin gitu. Terus kayak beli apa ya, udah aku beli monyet, lumayan kan, beli dua tuh harganya juga lumayan, jadi aku pikir ya aku tuh ya gue jual tas aja dulu, gue beli monyet. Oke, ya ya kebayang ya. Maksudnya lebih karena udah bosen juga dan sekarang lebih suka apa, lebih cinta sama binatang, jadi jual beli binatang gitu kan ya. Oke, oke. Terus tadi Kak Laura sempat nyinggung nih Kak, kalau dulu Kakak sempat katanya nggak pede, orang ini minderan gitu. Yang kalau misalnya di tengah keramaian tuh pokoknya intinya nggak pede, jadi semacam kayak punya sosial fobia gitu. Nah, sekarang tuh masih Ya ada nggak sih perasaan minderan kayak gitu atau cuma di awal-awal terjun ke industri entertainment aja? sekarang juga lumayan sih masih. Jadi Oke, aku tuh masih paling ya. risih dari dulu sebelum jadi artis juga. Saya ke mall kemana tuh ya suka ada yang ngeliatin gitu, kayak rame, ada yang ngeliatin terus orang rame-rame tuh aku kayak risih gitu, takut. Langsung Oke. bingung kayak pusing. Aduh gue pusing, naik orang gitu. Terus, apalagi orang ngeliatin kan. Nah habis itu Aha. tiba-tiba gak tau kenapa lah, tiba-tiba perjalanan hidupnya harus ada di entertainment, tiba-tiba yang harus Yang nyanyi kena orang spotlight ngeliatin. banget dong ya. Ya kadang tuh aku nyanyinya berantakan, kadang ini kadang itu tuh karena minder juga gitu. Aduh Hmm. gila rame banget, orang lihat, aduh itu nyanyinya berantakan terus ngeblank aja gitu. Oke, nah mungkin sekarang so far untuk Kak Aura yang akhirnya udah lama juga di industri entertainment-nya dengan punya PR katakanlah sosial fobia kayak gitu, itu gimana triknya untuk ngilangin ketakutan-ketakutan itu gitu? Um, jadi aku tuh ada temen ya, temen aku itu
apa namanya, dia ahli di bidang hipnoterapi. Jadi itu kan psikologi ya. Yes. Jadi aku pikir, wah nih gue gimana kayak gini terus nggak bisa nih. Akhirnya aku minta dia untuk bantuin terapi gitu loh, supaya aduh nih gue nih sosiofobia, terus takut ini takut itu, banyak ketakutan. Terus akhirnya sampai dia di terapi. Itu sama waktu pas aku melahirkan berapa minggu tuh aku kena baby blues. Akhirnya aku di terapi dia juga gitu. Karena kalau psikologi itu nggak bisa pakai obat. Mau kemanapun nggak bisa pakai obat. Jadi memang harus terapi apa namanya alam bawah sadar gitu. Dan sebenarnya kita tuh juga harus sadar dengan itu ya. Maksudnya hal seperti itu juga penting dan harus cepet-cepet diobatin. Yes. Apalagi senang banget sih di era digital sekarang kayaknya orang-orang juga udah pada mulai concern ya sama kayak mental health, hal-hal yang berbau psikologi gitu. Karena sama pentingnya dengan kesehatan fisik juga ya. Cuma bedanya malah ini lebih nggak kelihatan. Jadi orang kadang suka nganggap sepele gitu, kayak alah gitu doang. Padahal kan nggak bisa gitu doang juga gitu. Nah, Aura sebagai orang yang udah malang melintang warawiri dan juga mencicipi berbagai bidang di entertainment industry gitu, nyanyi, seni peran juga, nulis, modeling gitu. Gimana sih Kak Aura ngelihat Inventor ini yang jadi sebuah wadah bagi para talent di industri entertainment gitu, baik yang depan layar maupun yang di belakang layar di seluruh Indonesia? Menurut aku ya inovasi baru ya, maksudnya kita tuh kadang kayak aduh gue mau nyanyi di sini, bandnya siapa ya gitu kan, harus by link gitu kan, by apa namanya, by lu kenal siapa, si dia kenal siapa gitu, gue kenal siapa gitu kan, manual kadang riuh juga ya gitu kan. Jadi apa namanya, event-event yang kita juga nggak tahu nyari kemana nih, gimana caranya gitu, nggak tahu kan, nggak ada wadahnya. Dan Inventor ini ya menurut aku wadah untuk orang-orang juga bisa saling bertukar pikiran dalam artian ya orang-orang entertainment gitu, kayak yang tadi bilang kan, misalkan lagi butuh apa, lihat gitu, gue mau ngapain, kayak misalnya gue mau bikin musik siapa ya gitu, terus kayak misalnya aku mau keluar kota nih, terus kayak ada band yang mana yang ada di dalam si Inventor ini gitu, jadi kan kayak bisa membantu juga gitu. Oke. Next mungkin kita akan masuk ke segmen High Netizen ya Kak ya. Ini ada pertanyaan pertama dari Tasya APR Soft. Katanya tips suksesnya dong Kak, gitu doang. Tapi mungkin bisa jadi hal yang ngena banget karena kan secara Kak Aura udah nyobain semuanya nih gitu. Aduh, tips suksesnya ya. Kalau yang dilihat sih kayaknya tips suksesnya Kak Aura tuh beneran jangan takut untuk nyoba gitu ya. Dan maksudnya mungkin tadi Kak Aura bilang ketika mungkin ternyata udah dicoba nggak passion, ya udah baru tinggalin. At least nyoba dulu gitu nggak sih Kak? Iya, kayak sekarang aku lagi nyoba untuk bisnis kan, bikin klinik kecantikan. Maksudnya, alhamdulillah udah ada 2 cabang dari tahun lalu gitu, baru 1 tahun jalan. Yang penting tuh kayak gini, misalkan kita ada kesempatan, kita coba dulu. Ya, badan gue di sini nggak sih? Misalkan jalan hidup gue tuh memang di sini nggak sih? Tapi kita at least kita coba dulu aja. Kita kasih sekuat tenaga, kita kasih 1000%. Tapi ternyata kalau 1000% itu nggak jadi apa-apa ya, berarti bawaan badan kita tuh misalkan ya, gue mau nyanyi, gue bayar lagu yang ratusan juta dengan tim yang gila lah, banyak banget yang bagus banget, tapi ternyata lagunya nggak naik, kitanya nggak dikenal, berarti ya bawaan badan lu nggak di situ. Coba lu tempat lain, gue usaha aja, ternyata dia usahanya bagus ya, berarti dia usaha aja gitu. Yang penting dia udah berusaha 1000% dia kasih gitu. Tapi kalau aku sangat percaya dengan faktor luck ya. Oke. Karena manusia itu sudah dilahirkan dengan rezeki masing-masing dan bawaan badan masing-masing. Ya itu yang tadi aku bilang, misalkan di entertain dia nggak jalan terus, malah ngabisin duit, tiba-tiba dia beralih ke tempat bisnis, ternyata dia sukses di situ, ya udah, ya berarti lu di situ gitu. Dan mungkin kita bisa balik mata pencahariannya di situ, jadikanlah nyanyi ini hobi aja gitu, bukan untuk jadi sesuatu yang diprioritaskan. Nah, aku tuh tipe yang nggak tahu ya, aku juga nggak pernah planning semua gitu. Aku juga kan waktu di entertain, ya udah deh kita coba tanpa sangat-sangat low expectation banget, waktu tulus dan ikhlas aja gitu. Waktu pas nyanyi Mari Bercinta, ya udah kan kita nyoba dan berkarya aja gitu, ya udah berkarya aja gitu, ikhlas. Sama kayak si Rinjana, ya udah kita berkarya aja udah. Malah tiba-tiba lagunya naik gitu kan. Dari situ ada yang nawarin sinetron, ya udahlah coba aja dulu, bisa nggak gitu. Kalau aku bilang kayaknya gue bisa, ya udah kita jalanin.
aku usaha 1000%, akhirnya diterima juga kan di sinetron gitu. Ya udah kayak gitulah, sama kayak di film juga Iya, gitu. iya. Tipsnya buat kamu ya, jadi cobain dulu dan nanti mana kira-kira yang rasanya tuh kayak ini true call-nya tuh di sini gitu ya, akhirnya ikutin lah path yang itu gitu. Dan juga ini last question ya dari @hesti_sugesti, mau dong Kak Aura kasih diceritain pengalaman sebelum sukses sampai saat ini gitu. Dulu tuh gimana sih Kak? Tadi Kak Aura sempat ngasih tahu juga mungkin kalau dulu tuh jadi artis kayaknya susah banget yang sampai wah perjuangannya gila-gilaan, itu tuh gimana Kak? Ya dulu tuh aku ya orang biasa aja ya, sekolahnya kayak di Tasik yang kerudungan gitu. Udah mulai kerja ya untuk bantu keluarga juga gitu. Aku udah kerja, udah punya uang sendiri lah gitu. Jadi aku kerja di provider lah, apalah. Nah, habis itu nggak, ini semuanya juga tiba-tiba, nggak tahu kenapa teman aku bilang ada inian Miss Indonesia. Aku didaftarin ke Miss Indonesia, dapat masuk ke Miss Indonesia. Ya dari Miss Indonesia itu iseng-iseng juga, waktu itu manajemenku kayak nyari penyanyi perempuan. Iseng gitu. Akhirnya malah dibikinin album gitu kan, bikinin lagu gitu. Jadi ya itu dia lah, maksudnya semuanya secara tiba-tiba aja gitu. Nggak ada yang kebetulan, tapi semuanya tiba-tiba aja. Udah jalannya gitu ya. Ya udah, mungkin udah jalannya di situ kan. Jadi ya udah, yang penting kita tuh ya itu aja lah. Dalam hidup tuh ikhlas aja semuanya gitu. Nggak usah terlalu berekspektasi terlalu besar. Tapi tetap harus optimis. Oke, baiklah. Jadi low di expectation tapi optimis gitu ya. Oke. Nah, kalau gitu sekarang maju ke segmen pilih mana. Ini Kak Aura tinggal jawab aja. Kayak aku akan semacam rapid question gitu, kayak A atau B. Dan aku nggak akan tanya alasannya kenapa. Jadi langsung tep gitu ya. Yang pertama, photoshoot atau syuting iklan? Syuting iklan. Oke. Nyanyi atau nulis? Nyanyi. Oke. Film atau sinetron? Film. Lipstick atau eyeliner? Eyeliner. Tas atau sepatu? Tas. Oke. Bandung atau Tasikmalaya? Bandung. Oke. Marmoset atau ular? Marmoset. Oke. Thank you Kak Aura, udah selesai ngobrolnya. Itu tadi ngobrol-ngobrol indie barengan sama Aura Kasih. Jadi buat kamu nih, para pelaku di industri entertainment ya, ingat pesannya Aura Kasih untuk jangan takut mencoba dan temukan di mana kira-kira your true call ya. Kira-kira di bidang apa, ini atau itu. Kalau merasa kamu hebat di situ langsung lakukan dan juga teruskan. Mudah-mudahan tayangannya bermanfaat, dan kalau kamu suka video ini jangan lupa untuk like, subscribe juga ke YouTube channelnya inventory.id, dan komen yuk. Kamu pengen lihat Indi ngobrol sama siapa lagi di Teritori episode selanjutnya. Komen sebanyak-banyaknya di bawah situ ya. Alright, kalau gitu Indi Arisanya pamit. Terima kasih juga sekali lagi buat El Hotel Royal Bandung. And see you when I see you teman cerita. Bye!